Assalamualaikum, selamat datang dan kembali di channel Babah Bre. Di video kali ini, Babah sedikit pindah membahas tentang legenda cerita rakyat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu legenda tentang Ciung Wanara. Sebelum Babah membahas tentang legenda Ciung Wanara, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan legenda Ciung Wanara yang ada di Ciamis, di learning by googling. Ciamis, berbicara sejarah Jawa Barat, tidak bisa dilepaskan dengan eksistensi kerajaan Galuh di Ciamis, salah satu kerajaan yang termasuk dan disegani di masanya. Itu memiliki daerah penaklukan yang cukup luas. Wilayah kekuasaannya mencakup dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, yakni Sungai Brantas di dekat Surabaya. Salah satu situs jejak peninggalan kerajaan Galuh masih bisa dilihat hingga sekarang, yakni situs Karangkamulian yang berlokasi di desa Karangkamulian, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Situs yang berada di antara hutan lindung seluas 25,5 hektar ini dipercaya menyimpan jejak peninggalan kerajaan Galuh. Situs Karangkamulian berada di antara perbatasan antara Ciamis dan Banjar. Sekarang situs itu bukan hanya milik Kabupaten Ciamis, tetapi juga milik nasional, karena sudah termasuk benda cagar budaya atau disingkat BCB yang dilindungi oleh pemerintah, sebab di kompleks situs itu ada jejak peninggalan sejarah kerajaan Galuh lengkap dengan benda-benda bersejarah. Perjalanan kerajaan Galuh tidak bisa dilepaskan di cerita perjuangan Ciung Wanara yang begitu melegenda. Kisahnya menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda di Pulau Jawa yang tinggal di bagian barat dan Jawa Tengah. Saking melegendanya, nama Ciung Wanara, pahlawan nasional Indonesia dari Bali, I Gusti Ngurah Rai, menamai pasukannya dengan nama Ciung Wanara dalam pertempuran Puputan Margarana melawan kolonial Belanda. Berdasarkan cerita sejarah, legenda Ciung Wanara diawali saat kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Kemudian dia mempercayakan kerajaannya kepada Menteri Arya Kebonan yang dikenal dengan nama Prabu Barma Wijaya. Dikisahkan di kerajaan itu tinggal dua istri raja yang bernama Dewi Pangrenyep dan Dewi Naga Ningrum. Kemudian keduanya istri raja itu hamil bersamaan. Dewi Pangrenyep melahirkan lebih dahulu anak laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Sementara Dewi Naga Ningrum yang masih mengandung, yang diketahui janinnya berjenis kelamin laki-laki, dianggap sebagai ancaman Brahma Wijaya dan estafet penerus kerajaan selanjutnya. Alhasil, Prabu Barma Wijaya bersama Dewi Pangrenyep menyusun strategi jahat untuk menyingkirkan bayi laki-laki yang dikandung oleh Dewi Naga Ningrum. Tiba saatnya waktu kelahiran, bayi laki-laki tampan yang dilahirkan oleh Dewi Naga Ningrum ditukarkan dengan bayi seekor anjing. Sedangkan bayi laki-laki yang di kemudian hari menjelma sebagai Ciung Wanara dibungkam ke Sungai Citanduy.
Tidak cukup sampai di situ, Prabu Barma Wijaya bersama Dewi Pangrenyep kemudian berusaha untuk menyingkirkan Dewi Naganingrum dari istana. Kemudian disuruh Uwa Batara lengser untuk membunuh Dewi Naganingrum. Jahat juga, sungguh tega. Perintah itu dilaksanakan dengan membawa sang ratu ke hutan. Namun eksekusi tidak dilakukan karena Uwa Batara lengser mengetahui jika Dewi Naganingrum tidak bersalah dan telah menjadi korban fitnah. Di sisi lain, bayi Dewi Naganingrum yang dihanyutkan ke sungai Citandui dalam keranjang berhasil ditemukan warga di sekitar Batara, desa Geger Sunten, dan dirawat hingga dewasa. Menjelma menjadi anak yang gagah dan kuat, pemuda itu kemudian diberi nama Ciung Wanara. Dia kemudian mengetahui bahwa orang tuanya bukan berasal dari desa di mana ia dirawat dan tumbuh dewasa. Ciung Wanara kemudian mencoba menelusuri asal-usul orang tuanya dengan mendatangi kerajaan Galuh. Ditemani oleh seekor ayam jantan yang kuat. Itu dikarenakan telur ayam itu dierami oleh unggas yang disebut naga wiru. Bukan tanpa alasan, Ciung Wanara membayar ayam jantan karena sambung ayam menjadi salah satu olahraga hiburan yang digemari di kerajaan Galuh. Raja Prabu Barma Wijaya termasuk menggemari hiburan sambung ayam dan memiliki ayam jago, aduan yang hebat dan tak pernah kalah pas bertarung. Bernama Si Jeling, dia selalu menyebarkan jika ada ayam dari rakyatnya atau siapapun yang bisa mengalahkan ayam jago andalannya, maka akan diberikan apa saja yang dimintanya. Ciung Wanara yang mendengar kabar tersebut kemudian menerima tantangan sang raja dengan mengadukan ayam jantan miliknya dengan Si Jeling. Ya, syaratnya adalah ketika ayamnya menang, maka meminta setengah dari kerajaan Galuh sebagai hadiah. Gak main-main Ciung Wanara. Janji itu terwujud karena ayam sang raja dikalahkan oleh ayam milik Ciung Wanara yang meski bersyukurkan kecil namun jauh lebih kuat. Ciung Wanara kemudian menjadi raja di daerah yang diserahkan oleh Prabu Barma Wijaya. Saat itu dia pun mendengar cerita Uwa Batara lengser bahwa dirinya saat itu disingkirkan dari istana beserta ibunya oleh Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep. Mungkin sebuah karma yang tadinya diusir kembali oleh anak raja yang sebenarnya. Merasa sakit hati, kemudian dia melancarkan balas dendam kepada kedua dan berhasil membajarkan Dewi Pangrenyep. Namun putra dari Dewi Pangrenyep, Haryang Banga, tidak terima atas penangkapan ibunya oleh Ciung Wanara yang notabene adalah sang adik. Ya, adik sama adik mungkin ya. Dia kemudian menyusun rencana penyerangan untuk membebaskan ibunya dengan mengumpulkan banyak tentara guna berperang melawan Ciung Wanara dan para pengikutnya. Sehingga pertarungan kakak dan beradik antara Haryang Banga dan Ciung Wanara tidak terelakkan oleh kanuragan
dan kesaktian seimbang yang dimiliki oleh keduanya membuat pertarungan tidak ada yang menang. Ya pasti sih mungkin imbang. Kemudian muncullah Raja Prabu Permana di Kusuma yang tak lain adalah ayah keduanya, didampingi oleh Ratu Dewi Naganingrum yang meminta agar pertarungan diberhentikan. Ya pasti diberhentikan sih ya, mana ada orang tua tega lihat adik sama kakak bertarung. Raja atau ayahnya mengatakan kepada anaknya yang lagi bertarung, pamali antara adik dan kakak bertarung. Ya lalu keduanya berhenti dan oleh Raja Prabu Permana di Kusuma diputuskan Ciumanara memerintah di Galuh, sedangkan di negara baru sebelah timur Sungai Brebes atau menjadi Sungai Pamali. Sejak itu nama sungai tersebut dikenal sebagai Cipamali atau bahasa Sunda ya, atau Kali Pemali kalau dari bahasa Jawa, yang berarti Sungai Pamali. Hari yang Banga lalu pindah ke timur dan dikenali sebagai Jaka Susuru. Dia mendirikan kerajaan Jawa dan pengikutnya yang setia menjadi nenek moyang orang Jawa. Sementara Ciumanara memerintah kerajaan Galuh dengan adil. Rakyatnya adalah orang Sunda. Pada saat itu kerajaan Galuh yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran menjadi makmur seperti saat diperintah pada zaman Prabu Permana di Kusuma. Sejak peninggalan kerajaan Galuh di situs Karangkamulian di desa Karangkamulian, kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, masih bisa terlihat seperti batu pangcaklikan, bekas singgasana dan tempat bermusyawarah raja. Penyambungan alam, Sang Hyang Bedil, lambang peribadatan, sumber air Ceteguh dan Cirahayu. Kemudian ada makam Adipati Panaikan, Pamangkonan, Batu Panyadaan, Patimunan, serta Lewi Sipatahunan. Tempat bayi Ciumanara dibuang ke Sungai Citanduy. Ya begitulah cerita melegenda dari Ciamis antara anak raja yang bertarung, pada akhirnya diadili sama ayahnya sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baba Bre, my be, my leg, my wow.